Pemirsa, kabar gembira bagi para pekerja. Pasalnya Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan upah ataupun kenaikan upah minimum tahun 2025 menjadi 6,5%. Kenaikan ini dirasa cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lantas seperti apa implikasi kenaikan 6,5% upah minimum tahun 2025 terhadap sektor usaha, pertumbuhan ekonomi hingga tingkat daya beli masyarakat? Bersama saya Afif Fai, inilah Sinpo Editorial, kenaikan upah minimum 6,5% tahun 2025. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan upah minimum naik 6,5%, tepatnya di rubrik bongkar. Dan Presiden Prabowo Subianto ini telah mengumumkan kenaikan upah minimum pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Kenaikan upah minimum ini lebih tinggi dari rata-rata kenaikan tahunan sebelumnya. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi buruh. Awalnya, kenaikan upah disampaikan Menteri Tenaga Kerja sebesar 6%, namun justru Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa kenaikan upah minimum tahun 2025 menjadi 6,5%. Dan keputusan Presiden Prabowo menaikkan upah minimum tahun 2025 ini usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri pada Jumat 29 November 2024. Dan berdasarkan catatan Sinpo ID menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum 6,5% ini jauh lebih tinggi dari kenaikan rata-rata nasional tahun 2024. Dan pada tercatat kenaikan upah minimum 2024 untuk Provinsi Banten ini 2,5%, sedangkan di DKI Jakarta pada tahun 2024 naik 3,8%, sementara itu untuk Jawa Barat tahun 2024 naik 3,57%. Dan keputusan kenaikan 6,5% tahun 2025 ini disambut positif oleh beberapa serikat pekerja, diantaranya oleh Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal yang mengaku telah bertemu Prabowo di Istana Presiden. Menurut Iqbal, keputusan Prabowo itu sudah sesuai dengan aturan hukum nasional maupun standar internasional. Dan menurut Presiden KSPI ini, keputusan Presiden Prabowo menaikkan upah sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi dan juga Konvensi Internasional Labor Organization nomor 131 tentang penetapan upah minimum. Dan sementara itu keputusan penetapan kenaikan upah minimum 6,5% oleh Presiden Prabowo ini juga disambut dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025 oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Permen ini akan menjadi acuan bagi kabupaten dan juga kota untuk menentukan UMK tahun 2025 yang naik sesuai dengan keputusan yang berlaku yakni sebesar 6,5%. Dan sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI Andi Gani Nenawea ini meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan memperketat pengawasan termasuk mengaudit perusahaan yang tidak mematuhi aturan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada tahun 2025. Dorongan itu mengacu setiap tahun masih banyak perusahaan yang tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Dan sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru akan membentuk Task Force atau Satgas atau Satuan Tugas untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja massal menyusul kebijakan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Mengingat kenaikan 6,5% ini juga dirasa cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kita tahu bahwasannya kenaikan ataupun keputusan untuk menaikkan 6,5% pada tahun 2025 sudah melalui beberapa perhitungan dan juga sudah melalui beberapa koordinasi dengan berbagai pihak. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan kenaikan upah minimum 6,5% tahun 2025 bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat, sehat. Mas Bayu membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan upah minimum tahun 2025 yang naik
6,5%. Kalau tanggapan dari Sinpo ID melihat jumlah atau persentase kenaikan 6,5% yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa, Mas? Ya, ini Sinpo ID melihat ini sebuah upaya pemerintah ya untuk bisa berpihak kepada masyarakat kelas pekerja tentunya, mengingat tuntutan para buruh sebelumnya yaitu meminta adanya kenaikan upah minimum ya, dari 7 sampai 8%, kemudian dikabulkan 6,5%. Ini cukup mendekati, mengingat sebelum-sebelumnya kalau seandainya ada kenaikan UMP itu cuma sekedar 3,5, 3,8, sementara ini langsung 6,5%. Ini bisa dikatakan sebuah langkah yang berani ya, mengingat pemerintahan yang baru dijalani ini oleh Prabowo Gibran ini langsung tancap gas untuk kemudian bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip ini bisa dikatakan berpihak kepada masyarakat, dan tentunya dari efek adanya kenaikan ini juga mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan termasuk masyarakat kelas pekerja, untuk kemudian Sinpo ID mencoba menyampaikan beberapa pendapat-pendapat dari masyarakat bagaimana mereka menerima keputusan tersebut dengan cukup bahagia, untuk kemudian berharap ini bisa memberikan efek yang positif khususnya bagi kehidupan mereka pribadi dan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Mas, ini yang menarik adalah sebelum diumumkan naik 6,5%, sebelumnya ini Kementerian Ketenagakerjaan ini mengajukan kenaikan sebesar 6%. Namun ketika diumumkan dan setelah melalui proses-proses, akhirnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 6,5%. Artinya lebih tinggi dari yang ditawarkan ataupun yang diajukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau melihat hal ini, Mas? Ini sudah melalui berbagai macam pertimbangan ya tentunya. Karena memang untuk mengambil sebuah kebijakan, terutama menaikkan nilai UMP ini, tentunya juga melihat dari bagaimana penghasilan yang didapat oleh para pengusaha juga. Kan kalau seandainya dunia usaha juga tidak diminta keterlibatannya, tentunya ini akan menjadi sebuah kebijakan yang kontroversial. Dan mengingat ini proses pengambilan keputusannya itu bisa diterima oleh seluruh pihak, berarti secara nggak langsung semuanya sudah diajak duduk bersama untuk kemudian hal ini bisa dieksekusi dengan lebih smooth lagi. Dan tentunya kalau seandainya sebagaimana kita catat juga ya, itu ada pendapat dari istana juga mengatakan bahwasanya bila ada pengusaha yang tidak sanggup untuk menunaikan adanya 6,5% kenaikan UMP, itu tentunya harus dikaji lebih ulang lagi keuangannya untuk kemudian diaudit oleh audit independen. Nah, ini karena memang secara nggak langsung ini ada unsur bahwasanya menaikkan UMP 6,5% ini sesuatu yang wajib bagi kalangan pengusaha, karena memang haknya sudah harus dinaikkan seperti itu catatannya. Artinya ada evaluasi ketika pelaksanaan, apakah nanti tahun 2025 memang benar-benar dilaksanakan oleh para pengusaha untuk menaikkan upah minimum 6,5%. Ini harus ada tim khusus, dan ini kemarin juga sempat ada wacana ataupun statement dari salah satu menteri yaitu Hartarto, Erlangga Hartarto, yang mengatakan akan membentuk satgas khusus untuk hal tersebut, Mas. Ya, karena memang dalam sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tentunya akan menimbulkan sebuah efek yang baru. Apakah efek tersebut akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi? Dan ini harus terus dievaluasi. Dan Sinpo ID juga mencatat bahwasanya Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan bahwasanya nantinya evaluasi yang akan diambil itu juga akan mendapat sokongan dari tim atau satgas yang ingin dia bentuk juga. Seandainya ada pengusaha yang tidak menyanggupi adanya kenaikan 6,5% ini. Dan itu 6,5% ini tentunya akan dikaji lebih jauh lagi dalam proses implementasinya nanti. Dan tim yang akan dibentuk ini akan membidangi khusus terkait dengan adanya masalah-masalah di belakang hari seandainya ada proses PHK dalam sebuah perusahaan. Dan ini yang tentunya sangat-sangat tidak kita inginkan ya. Dan Sinpo ID terus mencoba untuk menggali lebih lanjut lagi dan mengabarkan kepada masyarakat bagaimana implementasi
dari kebijakan 6,5% ini bisa dieksekusi dengan baik seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan kenaikan upah minimum 6,5% di tahun 2025. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas. Ini kenaikan 6,5% disambut positif oleh kalangan buruh dan juga serikat pekerja. Salah satunya ini dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, presidennya yaitu Said Iqbal yang sudah memprediksi kenaikan 6,5% dari yang sebelumnya dituntut atau diminta oleh kalangan buruh adalah 7 hingga 8%. Kalau melihat respon dari kalangan pekerja ini seperti apa, Mas? Ya, ini sinyal positif ya terhadap pemerintah, mengingat pemerintah yang memang baru beberapa bulan ini untuk kemudian bisa mengambil sebuah kebijakan yang dikatakan berani oleh pihak buruh ini, berarti secara nggak langsung pemerintah mendapat respon yang positif terhadap kebijakan yang diambil tersebut. Dan kita harapkan juga tidak hanya kenaikan UMP-nya saja, tapi juga kualitas dari pekerjaan, kualitas dari buruhnya sendiri juga diharapkan bisa meningkat, baik itu kualitas dari hasil pekerjaannya maupun kualitas hidup mereka. Karena selama ini kan kita lihat kan bagaimana buruh itu ada yang ya cukup menderita juga dalam proses mereka mengerjakan profesinya sebagai seorang buruh, dan kita harapkan bisa meningkatkan taraf hidup para buruh untuk kemudian bisa memberikan sumbangsi yang jauh lebih baik lagi terhadap dunia industri juga. Dan nggak hanya di buruhnya juga, tapi pemerintah juga setidaknya bisa memberikan dorongan impulsi yang jauh lebih positif lagi pada dunia pengusaha. Karena dengan adanya kenaikan UMP ini, tentunya kan pengusaha jadi ada tuntutan lebih kan untuk kemudian bisa disumbangkan kepada buruh kan seperti itu. Tapi ada dorongan pertumbuhan ekonomi yang setidaknya harus menjadi
PR sendiri buat pemerintah untuk kemudian diimplementasikan lebih jauh lagi dorongan-dorongan tersebut, setidaknya bisa mempermudah pemberian kredit pinjaman atau sebagainya untuk kemudian bisa mendorong dunia usaha ini jauh lebih berkembang dan pertumbuhan ekonominya pun jauh lebih positif seperti itu. Artinya memang selain memikirkan nasib dari para pekerja, pemerintah juga diharapkan bisa memikirkan nasib dari pengusaha ini ketika dia ada tuntutan lebih untuk menaikkan sebesar 6,5% di tahun 2025 itu, Mas. Ya, karena memang pertumbuhan ekonomi ini tentunya ditunjang dengan bagaimana iklim dunia usaha yang ada di Indonesia. Kalau seandainya iklim dunia usahanya ini bisa dijaga dengan positif dan kemudian menimbulkan kepercayaan diri dari para investor, tentunya ini akan menarik minat investor yang lain untuk kemudian bisa berinvestasi di Indonesia. Secara nggak langsung, seandainya kepercayaan diri ini terus tumbuh, maka pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia bahkan akan jauh lebih positif lagi ke depannya, seperti itu. Dengan kenaikan 6,5% yang kita tahu ini cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah ini kalau kita melihat dari segi positif dan juga negatifnya, akan justru meningkatkan daya beli masyarakat yang memang kemarin sempat lesu, atau justru di satu sisi cukup membebankan bagi para pengusaha, Mas? Yang diharapkan tentunya ini pertama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya. Karena memang yang pertama, ketika daya beli ini menurun, berarti ada penurunan kualitas hidup. Secara nggak langsung, sebagaimana yang kita tahu ya dari sejumlah survei yang sudah kita pernah sampaikan, Sinpo ID juga merangkum beberapa survei terkait taraf hidup masyarakat yang sejauh ini ada pengurangan dari kelas menengah. Yang ini yang tentunya sangat dikhawatirkan ya. Dengan adanya penambahan UMP 6,5% ini, tentunya kualitas hidup para kelas menengah ini bisa lebih terjamin lagi untuk kemudian meningkatkan daya beli. Secara nggak langsung roda perekonomian jauh lebih berputar, lebih optimis lagi, lebih positif lagi untuk kemudian bisa menambah pundi-pundi pemasukan negara seperti itu. Mas, ini juga terkait dengan pelaksanaannya ini dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani, ini Nena Wea meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan memperketat pengawasan termasuk dengan antisipasi apabila adanya perusahaan-perusahaan yang tidak mentaati untuk kenaikan 6,5% kenaikan di tahun 2025 termasuk dengan antisipasi adanya PHK dan lain sebagainya. Kalau melihat tuntutan dari serikat pekerja ini seperti apa, Mas? Ya, ini tuntutan yang wajar untuk kemudian disampaikan ya, karena memang serikat pekerja tentunya berharap kebijakan yang positif diambil kebijakan yang berani diambil oleh pemerintah ini bisa dieksekusi dengan baik di kalangan dunia usaha. Bila seandainya hal itu tidak dilaksanakan, berarti ada beberapa klausul yang tentunya ini harus menjadi persetujuan baik dari kalangan pengusahanya maupun dengan buruhnya yang ada di industri tersebut. Nah, kalau seandainya mereka kurang sepakat dengan adanya kebijakan ini, maka kedua pihak ini juga harus saling menerima. Kalau seandainya tidak menerima, maka yang dikatakan Andi Gani itu harus benar-benar dilaksanakan, salah satunya yaitu melakukan audit independen. Karena bila pelaksanaan UMP 6,5% ini terkendala di bagian pengusaha, berarti secara nggak langsung harus ada audit yang dilakukan terhadap perusahaan tersebut. Apakah keuangannya yang mandek atau ada yang perlu kemudian pemerintah dorong lagi agar ekonominya bisa lebih membaik lagi di perusahaan tersebut, dan ini yang harus jadi evaluasi bersama seperti itu. Mas, kalau melihat ini kan langkah yang cukup berani yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga jajarannya untuk menaikkan upah minimum 6,5%, sementara di tahun-tahun sebelumnya kenaikan itu mungkin 3,5% atau sekitar 3%. Apa yang membuat kalau dari kacamata Sinpo ID pemerintah kemudian memutuskan berani menaikkan cukup besar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah melihat dengan perekonomian Indonesia dengan perkembangan ataupun pertumbuhannya yang sudah cukup baik atau seperti apa, Mas? Ya, Sinpo ID mencoba merangkum dari pendapat-pendapat sejumlah pengamat ekonomi ya terkait hal itu, di mana salah satunya ada yang mengatakan bahwasanya
kebijakan untuk menaikkan UMP ini salah satunya adalah untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Karena memang sejauh ini pasar ini sedang lesu, untuk kemudian didorong untuk meningkatkan kembali daya belinya masyarakat. Dan bila seandainya hal ini terjadi secara nggak langsung, maka roda perekonomian akan terus akan kembali berputar dengan dinamis dan kemudian bisa menimbulkan dampak yang positif dalam dunia usaha. Karena memang kenaikan UMP 6,5% ini imbasnya cukup besar dalam roda perekonomian ya. Karena memang jika seandainya daya beli masyarakat kemudian kembali meningkat secara nggak langsung, perekonomian yang ada di kalangan UMKM juga akan meningkat juga. Dan ini tentunya bisa berimpact sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan kenaikan upah minimum 6,5% di tahun 2025. Mas Bayu, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana kalangan pekerja, serikat buruh, serikat pekerja menyambut positif dengan kenaikan 6,5% di tahun 2025. Tapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha atau dari sektor usaha, melihat ataupun menanggapi kenaikan 6,5% yang kita tahu ini cukup besar ataupun cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau melihat respon dari kalangan pengusaha seperti apa, Mas? Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu bagaimana proses penghitungan 6,5% ini. 6,5% ini kan diambil dari jumlah UMP yang saat ini diterapkan. Jadi total jumlah UMP saat ini diterapkan, kemudian ditambah 6,5% dari total yang sekarang, dan itu adalah hasil yang akan diambil sebagai UMP di 2025 kan seperti itu ya. Berarti secara nggak langsung 6,5% dari total gaji buruh saat ini yang diterapkan. Nah, ini ada yang menyebut, sejumlah kalangan pengusaha mengatakan bahwasanya kebijakan 6,5% ini adalah sebagai alarm buat kalangan usaha. Karena memang 6,5% ini cukup besar dari kenaikan-kenaikan sebelumnya. Nah, alarm buat kalangan pengusaha
Ini bisa macam-macam ya, artinya ada yang menyebutkan bersiap untuk gelombang PHK dan sebagainya. Oleh karena itu ada sejumlah warning juga dan langkah-langkah juga yang bakal diambil oleh pemerintah, mengingat kebijakan ini juga diambil berdasarkan hitung-hitungan yang matang juga ya, karena memang seandainya kebijakan ini nantinya dieksekusi dengan baik, bagaimana nantinya implikasi setelah kebijakan ini diterapkan. Kalau seandainya ada PHK, berarti secara nggak langsung ini ada yang harus dievaluasi lebih lanjut lagi, dan tentunya ada kebijakan yang tadi kita cermati ya dari Menteri Perekonomian, bahwasanya akan membentuk satgas yang meminimalisir terjadinya PHK tersebut, satgas PHK. Nah, secara nggak langsung ketika ada sebuah PHK ini nanti kita lihat lagi proses satgasnya ini bertugas untuk kerjanya ini bakal ngapain, kan seperti itu. Apakah akan mencari win-win solution antara pengusaha dengan buruh terkait adanya proses PHK tersebut, atau melakukan audit ulang atas keuangan perusahaan, apakah sebaiknya kebijakan 6,5% ini diambil atau tidak, kan seperti itu. Makanya ini yang nanti kita lihat, kita nantikan Satgas PHK ini bagaimana fungsinya mereka menjalankan tugas-tugasnya nanti, dan kita harap proses ini bisa berjalan dengan baik ya, karena memang pemerintah tentunya sudah jauh-jauh hari menghitung bagaimana kemudian kebijakan ini diambil dan bisa memenangkan semua pihak. Dan tentunya implikasinya bukan hanya sekedar pemberian gaji semata ya. Dunia usaha juga harus melihat lebih dalam lagi, apakah dengan peningkatan UMP ini kemudian berimplikasi positif terhadap daya beli masyarakat. Kalau seandainya dengan adanya kenaikan UMP untuk kemudian daya beli masyarakat juga kembali naik, mendapat respon positif dari pasar juga, secara nggak langsung kan dunia usaha juga terbantu dengan adanya kenaikan UMP tersebut. Ini yang harus dikaji ulang lagi untuk kemudian bisa diimplementasikan dengan jauh lebih baik lagi. Seperti itu, Mas. Mas, berbicara terkait dengan tugas dari satuan kerja atau satuan tugas terkait dengan PHK tadi, apakah memang ini untuk mengawasi atau mungkin kalau kita mencari win-win solution yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan, karena ini 6,5% cukup tinggi, artinya mungkin ada solusi lain ataupun pilihan lain bagi para pengusaha, mungkin diberikan kemudahan untuk hal apa atau seperti apa, Mas, kalau sebenarnya dari Sinpo ID? Ya, ini yang masih kita nantikan ya. Sinpo ID juga akan melihat bagaimana ini sebuah pergulatan yang hebat yang akan dilakukan seorang Erlangga tentunya untuk kemudian bisa mendorong bagaimana perekonomian ini bisa terus tumbuh di tengah-tengah proses kebijakan yang tentunya menginginkan daya beli masyarakat ini juga kembali menguat, seperti itu kan. Secara nggak langsung pemerintah berada di posisi ingin menguatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk kemudian bisa membantu perekonomian yang tengah digenjot oleh kalangan pengusaha, kan secara nggak langsung kan seperti itu kan. Ya, kita harap ini bisa menjadi sebuah sinyal positif penguatan ekonomi Indonesia dan bisa memberikan implikasi yang positif tentunya dalam dunia usaha untuk kemudian Indonesia menjadi sebuah daya tarik yang bagus bagi para investor yang kemudian datang dan berinvestasi di Indonesia, seperti itu. Artinya keberanian pemerintah untuk menaikkan 6,5% upah minimum tahun 2025 ini sudah melalui beberapa pengajian, sudah melalui beberapa pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak, dan ini sudah diperhitungkan dengan cukup matang, Mas. Kalau ya, pastinya seperti itu, karena memang kalau seandainya sebuah kebijakan itu ingin diambil, tentunya dengan apalagi ini 6,5% ini cukup berani untuk kemudian dieksekusi ya. Secara nggak langsung Presiden Prabowo beserta jajarannya sudah memperhitungkan bagaimana kebijakan tersebut bisa diambil dan bisa dieksekusi dengan baik dan tidak mengorbankan salah satu pihak, tentunya seperti itu. Itu tadi adanya win-win solution antara pihak pekerja dan juga pengusaha, artinya ada solusi-solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Iya, tentunya kita harapkan nantinya
kebijakan ini bisa diimplementasikan dengan baik, dan Sinpo ID juga tentunya akan menyampaikan bagaimana dinamika-dinamika yang terjadi setelahnya. Ya, kita harap tentunya itu dinamika itu berimplikasi positif ya terhadap pertumbuhan ekonomi seperti itu. Tapi kalau kita melihat perekonomian di Indonesia saat ini dari kacamata Sinpo ID, seperti apa Mas kondisi ekonomi di Indonesia? Ya, saat ini? sejauh ini daya beli masyarakat masih cukup rendah ya, dan masih ada ya ini yang setidaknya harus distimulus lebih baik lagi. Diharapkan dengan adanya peningkatan UMP jadi 6,5% ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika daya beli itu kemudian meningkat secara nggak langsung, dunia usaha pun juga terbantu, dan roda perekonomian yang ada di Indonesia bisa berjalan jauh lebih positif lagi. Seperti itu. Terima kasih Mas Bayu sudah hadir di Sinpo ID dan juga membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan kenaikan UMP 6,5% di Indonesia yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kenaikan 6,5% ini menjadi salah satu solusi yang diambil oleh pemerintah untuk kembali menaikkan daya beli masyarakat. Dan juga tentunya kita berharap dengan kenaikan 6,5% ini bisa turut serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan kalaupun tadi ada kekhawatiran terkait dengan gelombang PHK, dan kita berharap itu semua tidak terjadi dan ada win-win solution bagi kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja. Saya Arfi Fai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.